Perkenalkan, nama saya Vonilia Viola Chasta, NIM 20104171008. Kelas A1 Manajemen, mata kuliah E-Marketing, dosen mengampu Pak Adi Mursalim, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UAS E-Marketing. Soal yang pertama, langsung saja kita ke soal yang pertama. Memahami pelanggan sangat penting untuk kesuksesan pemasaran dalam mengembangkan sistem e-commerce. Pemasaran perlu untuk melakukan ekspor konsumen online mereka terkait beberapa informasi penting, siapa mereka, mengapa mereka pergi ke online, apa harapannya dan apa yang menjadikan ketekunan atau konsep marketing, memahami motivasi atau alasan mengapa konsumen untuk melakukan aktivitas merupakan hal yang penting. Yang A, sebutkan alasan atau 3 aktivitas online utama yang umumnya dilakukan oleh konsumen. Yang B, apa manfaat yang didapatkan oleh pemasaran dengan memahami motivasi atau alasan konsumen untuk melakukan aktivitas online. Langsung saja kita ke jawabannya. Alasan utama orang melakukan aktivitas online. Yang pertama, visiting search. Calon pembeli mengakses situs e-commerce. Kunjungannya ini dilakukan setelah mengidentifikasi kebutuhan yang ingin dibeli, namun ada pula yang hanya sekedar ingin meluangkan waktunya melihat-lihat produk, jasa atau promo yang ditawarkan pihak e-commerce. Yang kedua, purchasing. Setelah seseorang melakukan kunjungan atau pencarian dan menemukan produk atau jasa yang cocok baginya, ia kemudian akan melakukan pembelian. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pembeli seseorang di situs e-commerce. Pertama, seseorang melakukan pembelian karena memang membutuhkan barang atau jasa tersebut. Kedua, seseorang melakukan pembelian karena terlalu dengan promo yang ditawarkan penyediaan layanan e-commerce. 3. Multi-account shopping adalah fitur yang disediakan oleh situs e-commerce dalam bentuk penyediaan berbagai macam jalur atau jasa pembelian bagi konsumennya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai belanja konsumen. Konsumen yang akan membeli bisa membeli produk dengan cara yang disenanginya. Sebagai contoh yaitu pada e-commerce Select Shop, konsumen Select Shop bisa melakukan pembelian tidak hanya melalui website, tapi bisa juga melalui aplikasi di smartphone, WhatsApp, Line, chat, Facebook, dan Instagram. Yang B, di era digital seperti saat ini, pemasaran online memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan brand award sekaligus penjualan. Manfaat yang didapatkan oleh pemasaran saat ada yang aktivitas online yang dilakukan konsumen. 1. Lebih hemat biaya. Keuntungan pemasaran online selanjutnya bagi brand yakni lebih hemat biaya dibandingkan jenis pemasaran lainnya. Semua jenis bisnis baik itu skala kecil maupun besar bisa menggunakan pemasaran secara online untuk mengoptimalkan operasinya. Jenis pemasaran ini dinilai lebih hemat biaya karena banyak platform yang bisa digunakan untuk iklan secara gratis. 2. Jangka pelanggan dengan lebih luas. Dengan pemasaran online,
kamu bisa menjangkau lebih banyak calon pelanggan, baik itu di dalam negeri hingga pasar global. Sebab ada banyak orang dari seluruh dunia yang menggunakan platform serupa, terutama media sosial, sehingga jangan brand pun bisa lebih luas hingga luas negeri. 3. Tidak terikat dengan geografi dan waktu. Konten pemasaran yang kamu bagikan secara online tidak akan terikat dengan geografi dan waktu. Kamu pun bisa menjangkau lebih banyak orang dengan pemasaran online ini karena tak terbatas geografi baik dari dalam negeri hingga luar negeri. Pemasaran jenis ini juga tidak akan terikat dengan zona waktu. Siapa saja di belahan dunia manapun bisa mengakses konten pemasaran brand kamu selagi ada jaringan internet. 4. Menargetkan calon pelanggan dengan efektif. Dengan digital marketing, kamu juga dapat menerapkan calon pelanggan secara lebih efektif. Pasalnya, pelanggan secara lebih mendalam, jadi penyusunan strategi pemasaran dapat lebih sesuai dengan target pasar dari brand kamu. Perolehan kamu lakukan dalam berbagai cara, misalnya dengan melihat daftar transaksi di toko online. 5. Hasilnya dapat diukur. Menerapkan pemasaran online untuk meningkatkan penjualan akan membantu kamu dalam mengukur hasilnya, sebab ada berbagai tools yang bisa kamu gunakan untuk menganalisis efektivitas pemasaran secara online. 6. Meningkatkan angka penjualan. Dengan jangka pasar yang sangat luas, maka potensi untuk mendapatkan keuntungan pun bisa semakin besar. 7. Mempermudah pekerjaan. Adanya aktivitas online ini sangat mempermudah pekerja para pemasar, di mana barang hanya tinggal diposting melalui berbagai aplikasi dibandingkan dengan membagikan brosur. Alasan konsumen melakukan aktivitas online. Tak perlu keluar rumah. Alasan belanja online lebih disukai yang pertama adalah tidak perlu repot-repot datang ke toko fisik secara langsung. Konsumen tinggal membuka handphone dan pilih media belanja sesuai pilihan dan proses. Pemilihan barang sampai di lokasi, konsumen hanya menunggu saja tanpa perlu pergi menjemputnya. 2. Banyak promo. Alasan belanja online sekaligus salah satu daya tarik yang membuat banyak orang belanja secara online. Promosi yang ditawarkan marketing plan, website, atau platform lain bisa membuat banyak orang berkunjung. Promosinya pun bersenang jenisnya, ada yang sifatnya potongan harga, kode voucher, cashback, dan lainnya. 3. Relatif lebih murah. Alasan belanja online disukai banyak konsumen sebab merasa belanja online selain mudah dan efektif, metode belanja ini juga diyakini lebih murah dari belanja langsung ke toko fisik. Anggaplah jika membeli barang elektronik di toko fisik akan terasa lebih mahal dibandingkan secara online. Banyak toko online menawarkan produk yang bagus serta murah di kantong. 4. Banyak pilihan. Saat belanja langsung ke toko fisik, ada katanya konsumen tidak menemukan produk yang dicari, entah itu stok sedangkan habis atau memang tidak tersedia.
Permasalahan ini merupakan lawanan yang tepat jika belanja secara online, konsumen bisa mencari produk dengan banyak pilihan. Kita masuk ke soal nomor 2. Kontribusi internet dan relevansinya dengan strategi dan pemasaran. Jawaban: dapat mempertimbangkan bentuk langsung dan tidak langsung kontribusi pendapatan langsung secara online. Penilaian terhadap kontribusi langsung dari internet atau media digital lainnya untuk penjual biasanya dinyatakan dalam persentase dan pendapatan penjualan. Keseluruhan kontribusi promosi tidak langsung secara online, penilaian promosi pelanggan baru atau pertahanan pelangganan yang sudah ada yang mengungkap sumber informasi online dan dipengaruhi sebagai hasilnya. 3. Hubungan antara e-marketing dan e-business dianggap terpisah karena e-business umumnya dipahami untuk mencakup semua 3 elemen. E-business juga umumnya lebih luas tapi pada e-commerce, di mana e-business ini memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. E-business ini mencakup pada modal SDM maupun segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang atau jasa. Sedangkan e-commerce umumnya digunakan untuk mengacu ke pertama, satu atau dua pertama tapi kurang umum. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa ataupun produk melalui jaringan internet dalam wadah atau situs web. Sejak e-commerce ini hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi online saja. 4. Instagram marketing adalah segala upaya mempromosikan produk atau layanan. Selain media sosial, Instagram metode pemasaran ini cukup efektif menjangkau banyak pelanggan dalam waktu singkat. Penerapannya dengan membuat konten di Instagram. Dengan Instagram konten ini kita bisa mempromosikan atau mengiklankan produk yang akan kita tawarkan kepada konsumen. Kita bisa membuat konten dengan beberapa penerapan strategi dalam Instagram marketing kita. 1. Guna akun Instagram bisnis. 2. Lakukan optimasi profil. 3. Buat konten menarik dan konsisten mengupdate. 4. Manfaat semua jenis konten, di mana dengan menggunakan penerapan strategi tersebut kita bisa mendapatkan berbagai manfaat seperti 1. Meningkat lebih banyak audiens. 2. Platform visual yang cocok untuk promosi. 3. Banyak fitur yang memudahkan. TikTok marketing adalah salah satu strategi pemasaran digital dengan memanfaatkan TikTok. Jadi dalam penerapan TikTok marketing ini, yang pertama kita harus membuat konten dengan menggunakan beberapa penerapan strategi. 1. Strategi marketing TikTok dengan menggunakan hashtag. 2. Manfaatnya fitur Duet with Me. 3. Perbanyak komentar. 4. Beriklan di platform TikTok. 5. Dan buatlah konten yang beragam. Video yang pertama berjudul pada Everything vs Organic Everything. 4. Everything vs Organic pada Everything adalah
beriklan dan kita harus membayar untuk iklan tersebut. Contohnya iklan konvensional seperti beriklan di televisi, beriklan di media cetak, dan lain-lain. Sedangkan organik adalah mempromosikan sesuatu tanpa perlu membayar. Kita masuk ke video yang kedua. Dalam materi video ini membahas mengenai Facebook marketing. Facebook marketing adalah sebuah platform yang bisa kita gunakan untuk bisnis. Adapun yang harus kita lakukan yaitu dengan mengumpulkan 5 page untuk brand competitor Anda di Facebook meliputi dengan konten yang sama itu tetap harus dimodifikasi dengan melihat dan meniru di industri yang sama tetapi meniru dengan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.